Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus pada activity 4.1 dan 4.2. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama Putri Nur Atika, Ika Diah Lutfiani, Putri Vinariati, Syuban, Ina Mustafidah, dan Wardah Mursida. Untuk kasus pada activity 4.1 terdapat 3 pertanyaan, yaitu apa sebenarnya dilema yang dimaksud dalam paragraf terakhir, bagaimana menurut Anda dilema tersebut dapat diselesaikan, dan bagaimana Anda menggambarkan kontras antara orang Korea Selatan dan Belanda ketika mereka melakukan bisnis. Untuk soal yang pertama, pada activity 4.1 yaitu apa sebenarnya dilema yang dimaksud dalam paragraf terakhir. Di sini, dilema yang dimaksud yang pertama adalah melanjutkan kontrak berakibat pada tagihan pembayaran membengkak dan tagihan di masa depan berubah. Melihat situasi dari perusahaan, konsultan Belanda dapat menyarankan kepada klien perusahaan Korea untuk tetap melanjutkan kontrak dan dengan biro iklan. Tetapi dengan melanjutkan kontrak tidak akan menjadi solusi yang ideal secara finansial karena pembayaran yang menumpuk dan lebih banyak tagihan yang berubah seperti yang diyakini orang Korea. Selanjutnya, mengakhiri kontrak berakibat kampanye iklan berhenti dan merusak nama baik di pasar. Tetapi jika konsultan menyarankan orang Korea untuk mengakhiri kontrak, mereka tidak hanya harus membayar tagihan yang telah jatuh tempo, tetapi juga menerima akhir dari kampanye yang dibutuhkan orang Korea untuk tetap berada di pasar baru. Hal ini juga akan merusak nama baik mereka di pasar. Oleh karena itu, sulit bagi konsultan untuk bertindak atas masalah ini. Untuk yang nomor 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk soal yang kedua yaitu bagaimana Anda menggambarkan kontras antara orang Korea Selatan dan Belanda ketika mereka melakukan bisnis. Untuk yang pertama, orang Korea Selatan tidak memberikan kepercayaan serta berpikir negatif terhadap orang Belanda. Dari bisnis tersebut, orang Korea Selatan mencurigai terhadap orang Belanda mengenai tagihan agensi iklan yang terlalu tinggi, serta mereka berpikir orang Belanda mengambil keuntungan yang lebih besar dengan memanfaatkan waktu untuk memproduksi iklan tersebut. Yang kedua, Korea Selatan sudah terkenal sering membatalkan kontrak bisnis. Dari hal ini, orang Belanda sudah mengetahui mengenai pandangan bisnis orang Korea Selatan yang mudah membatalkan kontrak bisnis. Yang ketiga, orang Belanda cenderung lebih tegas dalam menghadapi kasus tersebut. Orang Belanda berpikir bahwa orang Korea Selatan sedang menjalankan taktik khasnya untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Serta orang Belanda membawa perusahaan Korea Selatan ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik dan untuk mengembalikan atau menagih uang yang belum dibayar sesuai kontraknya oleh Korea Selatan. Untuk yang terakhir, orang Belanda tetap teguh pada tujuannya. Mereka tetap mempertahankan kontrak bisnis tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari activity 4.1. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana menurut Anda dilema tersebut dapat diselesaikan? Jawabannya, selalu ada kemungkinan bagi orang-orang yang dalam budaya yang berbeda untuk tidak berbagi perspektif dan sudut pandang dalam upaya menyelesaikan masalah. Kerukunan antar budaya yang berbeda rusak bukan karena perbedaan itu sendiri, tetapi ketidaksadaran akan adanya sebuah perbedaan. Dengan mengetahui perbedaannya, ada kemungkinan untuk saling berkompromi. Dalam aliansi bisnis, rekonsiliasi antara dua pihak yang berkonflik tidak dapat dihindari. Pihak-pihak yang berkonflik menunjukkan bahwa mereka mengetahui budaya lain yang terlibat dan mengakui perbedaannya. Dedikasi yang kuat untuk menyelesaikan perbedaan merupakan unsur yang paling penting. Tanpa dedikasi ini, menemukan perbedaan hanya akan memperburuk konflik, seperti kasus antara Belanda dan Korea.
di mana dilema tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang pertama, baik Korea dan Belanda perlu meninjau kontrak dan berkomitmen untuk itu sampai berakhir dan tidak memutus kontrak secara sepihak agar tidak menimbulkan masalah yang dapat memperburuk citra masing-masing pihak. Yang kedua, mereka perlu memperhatikan perbedaan antara satu sama lain sehingga mereka dapat bernegosiasi. Yang ketiga, begitu mereka menyadari apa yang diinginkan masing-masing pihak, mereka dapat membuat perjanjian baru dengan syarat-syarat yang sebelumnya tidak dijelaskan pada perjanjian yang lama. Berikutnya, memastikan setiap informasi yang diterima. Mereka seharusnya memastikan setiap informasi yang mereka terima apakah benar-benar valid atau hanya isu belaka, sehingga meminimalisir adanya kesalahpahaman. Yang terakhir, saling menghargai. Perbedaan akan selalu ada pada bidang apapun, apalagi bisnis yang dijalankan di antara dua negara yang berbeda dengan kebudayaan yang dianut oleh masing-masing negara. Apabila negara Korea dan Belanda mampu menghargai perbedaan tersebut, maka tidak akan terjadi konflik yang akan memutus kontrak kerja di antara keduanya. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya ada activity 4.2 dengan judul studi kasus Where are the worker? Di dalam activity 4.2 ini terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa pabrik kosong selama 2 minggu pertama di bulan Januari? Dan pertanyaan yang kedua, analisis sikap pekerja menggunakan definisi konstruk budaya yang relevan yang diberikan pada tabel 2.8 serta data yang relevan pada tabel 2.9. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, mengapa pabrik kosong selama 2 minggu pertama di bulan Januari? Jadi pabrik kosong selama 2 minggu pertama di bulan Januari disebabkan karena perusahaan tersebut menerapkan sistem manajemen tim Belanda, terutama terhadap mereka yang bekerja di departemen produksi, di mana manajer umum menerapkan bonus di akhir tahun, yang mana bonus tersebut setara dengan 2 minggu upah. Adanya pemberian bonus tersebut menjadikan pabrik mengalami kekosongan pekerja, terutama pekerja di bagian produksi, selama 2 minggu pertama di bulan Januari. Hal itu terjadi karena adanya pemanfaatan liburan hari Natal dan Tahun Baru, sehingga hal tersebut berdampak pada tidak adanya pekerja produksi yang muncul untuk bekerja, meskipun pabrik atau perusahaan tersebut buka. Selanjutnya adalah analisis sikap pekerja menggunakan definisi konstruksi budaya yang relevan yang diberikan pada tabel 2.8 serta data yang relevan pada tabel 2.9. Tabel 2.8 konstruksi budaya menurut Globe. Yang pertama, jarak kekuasaan. Sebagai tingkat sampai mana para anggota satu masyarakat menganggap kekuasaan tidak dibagi secara merata. Yang kedua, pencegahan ketidakpastian. Sebagai ketergantungan masyarakat pada norma-norma dan prosedur sosial untuk meredam ketidakpastian kejadian-kejadian pada masa depan. Yang ketiga, orientasi kemanusiaan. Sejauh mana suatu masyarakat mendorong dan menghadiahi para individu atas kejujuran, kepekaan sosial, kedermawanan, serta kebaikan. Yang keempat, individualisme atau kolektivisme. Sampai di tingkat manakah para individu didorong oleh lembaga-lembaga masyarakat untuk dipadukan menjadi kelompok-kelompok dalam organisasi-organisasi masyarakat. Yang kelima, kolektivisme dan kelompok. Sejauh mana para anggota suatu masyarakat membanggakan keanggotaan dalam kelompok-kelompok kecil di mana mereka dipekerjakan. Yang keenam, ketegasan. Sejauh mana individu tegas, konfrontatif dan agresif dalam hubungan dengan orang lain. Yang ketujuh, pembedaan jenis kelamin. Sejauh mana suatu masyarakat memaksimalkan perbedaan-perbedaan peran jenis kelamin. Dan yang kedelapan, orientasi masa depan. Sejauh mana satu masyarakat mendorong dan menghadiahi perilaku yang berorientasi ke masa depan seperti perencanaan, investasi masa depan, dan penundaan gratifikasi. Yang kesembilan, orientasi kerja. Sejauh mana suatu masyarakat mendorong dan menghadiahi perilaku yang berorientasi kepada masa depan seperti perencanaan, investasi masa depan, dan penundaan gratifikasi. Adapun jarak kekuasaan, terdapat perbedaan kekuasaan, di mana bagian produksi dialokasikan oleh Afrika Selatan, sedangkan bagian manajemen diisi oleh Belanda. Kemudian orientasi kerja,
Belanda akan memberikan mereka bonus di akhir tahun setara dengan upah 2 minggu, namun pekerja tidak masuk hingga 15 Januari tahun baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan activity 4.2 yaitu nomor 2 mengenai tabel 2.9. Tabel 2.9 ini berisi 9 definisi konstruksi budaya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, namun di sini disertai dengan skor atau ranking dari beberapa negara. Dari tabel 2.9 ini, kita dapat melihat bahwa sikap pekerja Afrika Selatan menurut Globe yang terlihat pada yang pertama, yaitu orientasi kerja pekerja Afrika Selatan memiliki skor 4,92 yang berada di negara terendah. Sedangkan yang tertinggi skornya yaitu dari El Salvador dengan skor 0,58. Dari sini terlihat bahwa bonus dari manajemen Belanda setara dengan 2 minggu upah ini tidak berlaku bagi pekerja di Afrika Selatan. Yang kedua yaitu mengenai jarak kekuasaan atau power distance. Di Afrika Selatan tergolong tinggi dengan skor 3,65. Hal ini terlihat dari studi kasus yang menceritakan bahwa manajemen diisi oleh pihak Belanda itu sendiri, sedangkan bagian produksi diisi oleh orang Afrika Selatan. Sedangkan negara yang memiliki jarak kekuasaan yang rendah yaitu Kolombia dengan skor 2,04. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.